Anak-anak, kalau kalian belum jelas, coba perhatikan contoh-contoh yang sudah kalian catat. Nih saya jelaskan mulai dari contoh 1, yaitu X kuadrat dikurangi 8X sama dengan 0. Cara memfaktorkannya adalah kalian lihat. Ini punya X. Ini punya X. Sehingga difaktorkan atau kita keluarkan X kali ini X kuadrat, X pangkat 2. Sudah keluar X. Berarti tinggal X. Min 8X. Sudah keluar X. Berarti tinggal 8 sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi 8X kalau difaktorkan menjadi X kali X min 8 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari berarti X sama dengan 0. Nih, yang pertama. Atau yang kedua, X yang kedua, X dikurangi 8 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 min 8. Pindah ruas jadi plus 8. Sehingga X sama dengan 8. Maka himpunan penyelesaian adalah X-nya 0 dan 8. Bagaimana? Sudah jelas? Nah, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nih. Yaitu 2X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Kita perhatikan. Ini ada X kuadrat, berarti kita ambil X-nya. Ini juga ada X. Nah, sekarang angkanya, bilangannya 2 dan 4. Nah, 2 dan 4 berarti bisa difaktorkan atau mencari bilangan yang bisa membagi 2 dan bisa membagi 4. Berarti bilangan 2. Bilangannya dulu. Udah, kita tulis. Kemudian kita cari lagi variabelnya. Ini X kuadrat, ini X. Nah, bisa kita keluarkan X. Nah, kalau sudah kali. Nah, 2X kuadrat. Sudah keluar 2 dan sudah keluar X. Berarti tinggal X. Ditambah bilangannya 4, keluar 2. 4 dibagi 2, berarti tinggal 2. X sudah keluar. Sudah. Habis. Berarti 2X kuadrat plus 4X difaktorkan menjadi 2X kali X plus 2 sama dengan 0. Udah jelas ya? Terus sekarang kita cari nilai X. X yang pertama berarti 2X sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 per 2. Sehingga X ketemu 0. Atau X yang kedua. X ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 0 min 2. Maka X sama dengan min 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan min 2. Bagaimana? Jelas kan? Nah, kita lanjutkan soal yang ketiga. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Nah,
Dulu waktu kelas 2, kelas 8 itu sudah pernah ada perkalian 2 faktor. Nih, saya contohkan. Misalnya X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 3. Coba mengalikannya bagaimana? Masih ingat tidak? Dulu ada istilah, saya kasih istilah perkalian dengan cara cucuk manuk. Yang pertama, X kita kalikan X. Nah, sehingga hasilnya X kuadrat. Yang kedua, X dikalikan 3. Urutan yang kedua. Nah, sehingga bentuknya seperti cucuk manuk. Hasilnya min 3X. Berikutnya, langkah ketiga, 3 dikalikan X. Sehingga hasilnya plus 3X. Ini langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, nah, cucuk manuk terbalik. 3 kali negatif 3, sehingga hasilnya negatif 9. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Mana yang bisa dijumlahkan? Yaitu negatif 3X plus 3X. Karena sejenis. Variabelnya sama. Maka ini min 3X ditambah 3X hasilnya 0. Sehingga X kuadrat min 0 min 9. Maka ketemu X kuadrat min 9. Nah, sehingga, sekarang dibalik. Kalau ini merupakan bentuk perkalian 2 faktor, X plus 3 kali X min 3, hasilnya adalah X kuadrat min 9, maka X kuadrat min 9 kalau difaktorkan, hasilnya adalah X plus 3 kali X min 3. Nah, anak-anak, untuk mengetahui cirinya, nah, ini adalah bentuk selisih 2 kuadrat. Jadi bentuk X kuadrat min 9 itu adalah bentuk selisih, ini saya kasih panah di atasnya ya, selisih 2 kuadrat. Artinya kedua-duanya bentuk kuadrat, selisih tanda min. X kuadrat bentuk kuadrat, 9 itu bentuk kuadrat, yaitu 3 kuadrat. Jadi saya tulis di sini, 9 berarti 3 kuadrat. Sehingga bentuk selisih 2 kuadrat kalau difaktorkan, maka akan menjadi yang satu tandanya plus, yang satu tandanya min. 9 difaktorkan jadi 3, maka X kuadrat difaktorkan X dan X, X kali X. 9-nya 3, yang satu plus, yang satu min. Maka X kuadrat min 9 difaktorkan menjadi X plus 3 kali X min 3. Nah, sekarang kita cari nilai X-nya. Kita lanjutkan sini sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Sehingga X yang pertama adalah X plus 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 min 3. Maka X ketemu min 3. Atau X yang kedua, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 0 plus 3, X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 3.
berikutnya saya kasih contoh lagi bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, sekarang contoh yang keempat. Misalnya, P kuadrat dikurangi 81. Nah, ini juga bentuk selisih 2 kuadrat. Ya, saya tulis bentuk selisih 2 kuadrat. Karena apa? P kuadrat. 81 adalah 9 kuadrat. Jadi kalau ini saya uraikan, saya ganti penulisannya. Nah, maaf ini sama dengan 0. Kurang sama dengan 0. Maka ini bisa kita tulis P kuadrat min 81 kita ganti 9 kuadrat sama dengan 0. Nah, semuanya bentuk kuadrat kan? Nah, maka ini kalau difaktorkan menjadi P. Bagaimana tadi kalau memfaktorkan? Yang 1 plus 9, iya, kali. Berarti yang 1 min 9 sama dengan 0. Maka hasilnya P. Yang pertama adalah P plus 9 sama dengan 0. Maka P ketemu min 9. Gitu ya. Kita langsung saja. Atau yang kedua, P min 9 sama dengan 0. Maka P sama dengan 9. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 9,9. Nah, berikutnya anak-anak, sekarang kita contoh lagi yang kelima, bentuk lain lagi. Yaitu bentuk X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau ada bentuk demikian, maka yang kita perhatikan adalah C-nya. Berapa C-nya? 4. Nah, sehingga 4 ini kita faktorkan mencari bilangan yang dikalikan. Nah, sehingga 4 itu berapa kali berapa ketemu 4. Dan kedua bilangan ini kalau dijumlahkan harus ketemu 5. Nah, saya buatkan demikian ya. Jadi saya ulangi. Kalau menemui soal seperti ini, A-nya 1. Ini yang A-nya 1. Kita lihat C. Mencari bilangan kalau dikalikan ketemu C. Dan kalau dijumlah ketemu B. Nah, C-nya 4, berarti mencari bilangan kalau dikalikan ketemu 4. Dan kalau dijumlah ketemu 5. Coba sekarang, nah, kita cari dulu bahwa bilangan 4 itu kalau difaktorkan bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Jadi mencari bilangan kalau dikalikan ketemu 4. Bisa 1 kali 4, bisa 2 kali 2. Nah, sekarang kita pilih. Kalau kedua bilangan ini dijumlahkan, kalau dijumlahkan, ketemunya 5. Nah, maka kita memilih berapa? Kalau 2 ditambah 2 hanya ketemu 4. Maka kita pilih 1 kali 4. Karena kalau dijumlah ketemu 5. Sehingga X kuadrat plus 5X plus 4 kalau difaktorkan. Nah, buat demikian dulu. X-nya difaktorkan berarti X kuadrat difaktorkan berarti X dengan X. Nah, sekarang angkanya yang kita pilih tadi berapa? Plus 1 dan plus 4. Sehingga tinggal plus 1 plus 4.
Nah, demikian. Sama dengan dilanjutkan 0. Kok kalian sangsi? Betul tidak jawaban ini? Bisa dibalik dengan perkalian tadi seperti tadi. X plus 1 kali X plus 4. Apakah ketemu X kuadrat plus 5X plus 4? Bagaimana tadi mengalikannya? Pakai cucuk mano. Berarti ini X kuadrat. Terus ini dikalikan ketemu 4X. Langkah berikutnya 1 kali X plus 1X. Langkah terakhir 1 kali 4 plus 4. Sama dengan, sehingga X kuadrat yang bisa dijumlah adalah 4X plus 1X. Berarti plus 5X. Terakhir plus 4. Nah, kita cocokkan dengan soalnya bagaimana? Sama kan? Nah, sehingga X kuadrat plus 5X plus 4 difaktorkan menjadi X plus 1 kali X plus 4. Oh iya, ini belum kita isi. Yang kita pilih tadi angka 1 dan 4. Nah, kalau sudah kita cari nilai X-nya. Berarti X yang pertama, X plus 1 sama dengan 0. Maka X ketemu min 1. Atau X yang kedua, X plus 4 sama dengan 0. X sama dengan min 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1, min 4. Begitu ya nak ya? Saya kira cukup jelas. Kalian bisa mencari contoh-contoh soal yang lain. Kalau belum jelas lagi, kalian bisa hubungi saya. Terima kasih.